Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu Al-Islam, dengan pembahasan sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah dibagi menjadi dua, ada sholat sunnah munfarid dan ada sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang berjamaah itu seperti contohnya sholat idain, yaitu sholat idul fitri dan idul adha, atau sholat yang lain seperti sholat taraweh dan sholat witir. Nah, mari kita akan belajar tentang sholat sunnah yang dilakukan dengan cara berjamaah. Mengapa kok harus berjamaah? Karena Rasulullah SAW menganjurkan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Sholatul jamaah afdalun min sholatil fardhi bisab'i wa isyrina darajah. Sholat yang akan kita contohkan adalah sholat idain, yaitu sholat idul fitri maupun sholat idul adha, di mana sholat idul fitri kita lakukan setiap tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat idul adha kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sholat idul fitri kita lakukan kurang lebih sekitar pagi hari, kurang lebih sekitar matahari terbit sekitar 3 meteran, sedangkan sholat idul adha kita lakukan lebih pagi, matahari kira-kira 1,5 meteran, 1,5 meteran. Adapun tata cara melaksanakan sholat id, yang pertama yang harus kita lakukan adalah niat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa niat. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu ketika takbiratul ihram itu tidak termasuk hitungan. Yang dihitung adalah takbir setelah takbiratul ihram sebanyak 7 kali, sedangkan di rakaat pertama, sedangkan di rakaat yang kedua itu sebanyak 5 kali. Kemudian yang ketiga, setelah membaca surah Al-Fatihah, Rasulullah SAW memberikan sunnah kepada kita. Di rakaat pertama kita membaca surat Al-A'la, di rakaat yang kedua kita membaca surat Al-Ghasyiyah, sedangkan yang keempat dilanjutkan dengan khutbah. Nah, ketika khutbah, maka jamaah khususnya kaum muslimin dan muslimat disunahkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan khotib ketika menyampaikan khutbahnya. Adapun sebagian sunnahnya, yang pertama kita senantiasa memperbanyak bacaan takbir, berangkat dari rumah dari sebelah kanan, pulang dari sebelah kiri. Artinya pulangnya tidak melalui jalan yang sama. Kemudian juga disunnahkan kalau idul fitri sarapan terlebih dahulu, sedangkan idul adha di sarapannya setelah sholat id. Adapun yang lainnya bisa dilihat di buku bacaan kalian. Nah, untuk cara melaksanakan sholat id nanti kita lihat video di bawah ini ya. Untuk sholat idnya jangan lupa dianjurkan dan diutamakan sholatnya di lapangan atau di tanah lapang. Nah, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, boleh kita lakukan di masjid, di musola, atau di langgar-langgar terdekat rumah kita. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin.
Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anak-anakku semuanya, tadi kalian sudah melihat, menonton bagaimana cara kita melaksanakan sholat id. Nah, setelah itu jangan lupa ya, dengarkan khutbah sholat idnya. Nah, untuk khutbah sholat idnya nanti kalian bisa lihat langsung ketika sholat id. Nah, berikutnya adalah tugas. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah membuat video sholat id. Sekali lagi, tugas kalian adalah membuat video sholat id. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.